Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga semua yang melihat video ini selalu mendapatkan kesehatan, kelancaran, terutama dalam mencari ilmu. Di sini kita akan membahas tentang pembelajaran perawatan sistem AC kendaraan. Sebelum kita membahas tentang AC, tentunya ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah prinsip dasar kerja sistem AC. Yang kedua, nama komponen dan fungsinya. Yang ketiga, baru masuk kita pada perawatan sistem AC. Di sini kita lihat, ini ada trainer tentang sistem AC kendaraan. Trainer ini mencangkup beberapa komponen utama yang ada pada AC kendaraan. Misalnya sistem AC yang ada pada mobil Toyota Avanza ini dipindahkan kepada trainer ini. Nah, ini semua adalah komponen-komponen yang ada di dalam mobil ini. Prinsip dasar sistem AC yaitu yang pertama adalah menyerap panas atau udara panas yang ada di dalam kabin kendaraan dan dikeluarkan ke udara luar melalui sistem yang ada pada sistem AC. Nah, bagaimana cara mengeluarkan tersebut? Di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ada kompresor, lalu ada kondenser dan extrafen. Masuk ada reservoir dryer, lalu ada katup ekspansi, lalu ada evaporator, dan kembali lagi ke kompresor. Prinsip dasar sirkulasi kerja pada sistem AC yang pertama adalah pada kompresor. Kompresor ini menghisap refrigeran dalam bentuk kabut pada evaporator, selanjutnya menyalurkan refrigeran tersebut menuju ke kondenser melalui saluran tekanan tinggi yang ini. Nah, karena tekanan pada kompresor terus menerus hingga terjadi tekanan yang tinggi, maka suhu juga akan ikut tinggi. Terjadinya suhu yang tinggi karena di sini berbentuk kabut atau gas. Lalu ada komponen yang namanya extrafen. Extrafen ini fungsinya untuk membantu menurunkan atau melepaskan udara panas yang ada pada kondenser sehingga akan terjadi siklus kondensasi. Nah, bentuk dari refrigeran yang tadi yang berbentuk kabut atau gas itu berubah menjadi berbentuk cair. Tetapi walaupun berbentuk cair, refrigeran ini masih dalam suhu yang tinggi dan tekanan yang tinggi. Selanjutnya, aliran refrigeran dari kondenser ini masuk pada reservoir dryer untuk difilter. Masuknya refrigeran ke reservoir dryer ini nantinya selain pada terjadi penyaringan juga akan menghilangkan uap air yang tersisa. Selanjutnya refrigeran masuk lagi pada tekanan tinggi, ini menuju ke katup ekspansi. Nah, pada katup ekspansi ini baru terjadi perubahan tekanan. Nah, yang tadinya saluran tinggi ini membawa tekanan tinggi, refrigeran tekanan tinggi, maka pada memasuki katup ekspansi itu akan terjadi pengkabutan. Maka tekanan pun akan berubah menjadi tekanan rendah. Nah, tekanan rendah ini masih berbentuk kabut. Tekanan rendah ini, refrigeran bertekanan rendah berbentuk kabut, selanjutnya masuk pada komponen evaporator. Pada evaporator terjadi penyerapan panas yang ada pada udara pada dalam kabin, dan karena terjadi penyerapan panas maka mempercepat perubahan wujud dari bentuk kabut menjadi bentuk gas. Nah, di sini refrigeran yang berbentuk gas dan bertekanan rendah itu kembali lagi terhisap menuju ke kompresor. Nah, itu adalah sirkulasi pada sistem AC, sederhananya seperti itu. Ya, setelah kita memahami prinsip dasar tentang kerja sistem AC dan komponennya, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah perawatan pada sistem AC.
Tentunya perawatan ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah memastikan komponen sistem AC berfungsi. Yang kedua adalah mengecek tekanan refrigeran berada pada nilai standarnya. Sebelum kita mengecek, kita harus tahu dulu yang pertama komponen-komponen yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada alat ukur yang kita gunakan untuk mengetahui tekanan pada sistem AC. Namanya adalah manifold pressure gauge. Pada manifold pressure gauge ini kita pasangkan yang namanya konektor. Konektor ini fungsinya untuk menghubungkan antara selang manifold gauge dengan sistem AC. Nah, pada konektor ini harus kita pahami dulu bagaimana cara penggunaannya. Nah, konektor ini ada dua jenis. Ada yang warna merah dan ada yang berwarna biru. Yang warna biru adalah untuk tekanan low dan warna merah adalah untuk tekanan high atau tekanan tinggi. Cara penggunaannya di sini itu kita dapat putar bagian atasnya searah jarum jam, maka ini terjadi membuka. Apabila kita putar berlawanan jarum jam, maka konektornya ini adalah menutup. Jadi ini berbalik. Jadi ketika diputar berlawanan searah jarum jam, maka ini konektor membuka, dan diputar berlawanan jarum jam, konektor ini menutup. Nah, itu pengenalan singkat mengenai konektor. Selanjutnya konektor ini kita pasangkan kembali pada selang refrigeran. Yang warna biru kita pasangkan pada selang yang warna biru, dan yang warna merah kita pasangkan pada selang yang warna merah. Dan untuk selang yang kuning nantinya akan kita gunakan untuk mengisi atau membuang refrigeran apabila perlu. Setelah kita pasangkan konektor pada tiap-tiap selang, selanjutnya kita pastikan konektor ini dalam keadaan tertutup. Nah, keadaan tertutup itu terlihat ada celah di sininya. Selanjutnya kita pasangkan konektor pada sistem AC. Untuk konektor tekanan tinggi itu dipasangkan pada katup servis dari posisi kompresor menuju ke kondenser. Dan untuk konektor dan selang biru ini kita pasangkan dari evaporator yang menuju ke kompresor. Pastikan konektornya kuat. Setelah konektornya terpasang, kita posisikan putar konektor searah jarum jam untuk membuka saluran. Nah, di sini terdapat tekanan, tapi tekanan ini masih dalam keadaan mesin mati. Untuk mengetahui seberapa besar tekanan pada sistem AC, maka mesin harus dihidupkan. Cara yang pertama, kita anggap dulu mesin yang di bawah ini adalah mesin mobil. Nah, yang pertama kita on-kan, lalu putar blower, putar temperatur full, dan hidupkan mesin. Setelah semua sistem AC dinyalakan, kita lihat di sini tekanannya. Kalau yang biru ini adalah tekanan rendah, yang merah tekanan tinggi. Nah, di sini kita lihat satuannya bar terdapat pada di bawah 1 bar nilainya, dan yang tekanan tinggi ini nilainya kurang lebih ada 7 bar. Nah, untuk standarnya untuk tekanan rendah itu ada 1,5 sampai 2 bar. Dan untuk tekanan tinggi standarnya adalah 14 sampai dengan 15 bar. Oke, di sini kita lihat untuk sistem AC ini semuanya berfungsi.
Extrapan semua berfungsi, hanya saja yang kita lihat untuk tekanan rendah itu di bawah standar dan tekanan tinggi di bawah standar. Maka selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan perawatan dengan cara pengisian freon sesuai dengan spesifikasi standarnya. Sebelumnya kita matikan dulu. Untuk mematikan, matikan dulu blower, temperatur kita off-kan, kunci kontak kita off-kan, dan mesin kita matikan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan proses pemakuman. Di sini ada alat vakumnya khusus untuk memakum sistem AC. Caranya, di sini ada selang yang warna kuning, kita pasangkan pada alat vakumnya. Pastikan selangnya terpasang dengan sempurna. Lalu kabelnya kita pasangkan pada sumber listrik. Selanjutnya kita on-kan mesinnya, mesin vakum. Lalu kita buka kedua keran yang ada pada manifold pressure. Proses pemakuman ini dilakukan kurang lebih 10-15 menit sampai jarum pada indikator menunjukkan pada minus 30 pada kedua tekanannya, baik tekanan rendah ataupun tekanan tinggi. Setelah waktu 10-15 menit tercapai dan jarum menunjukkan pada minus 30, kita tutup kembali kedua kerannya. Lalu kita matikan mesin vakum. Di sini kita bisa melihat jarum pada indikator baik pada tekanan tinggi ataupun pada tekanan rendah. Apabila jarumnya kembali lagi ke arah 0, maka pada sistem ini terjadi sebuah kebocoran. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah cari sumber kebocoran tersebut dan perbaiki. Apabila terdapat kebocoran pada sambungan, maka kencangkanlah kembali pada sambungannya. Biasanya terjadi kebocoran itu apabila terjadi longgar pada sambungan manifold. Apabila pemakuman telah selesai, kita lepas kembali selang kuning pada mesin vakum. Lalu simpan, kita cabut dan simpan kembali mesin vakum pada tempatnya. Oke, selanjutnya setelah kita lakukan langkah pemakuman, kita akan melakukan langkah pengisian oli pada kompresor AC. Nah, pada pengisian ini ada dua cara. Yang pertama, kita langsung dapat setelah divakum dapat memasukkan lewat selang kuning. Caranya, kita isi oli kompresor kurang lebih 2-10 mili. Nah, masukkan selang kuning pada takar, gelas takar. Lalu kita buka keran yang biru sampai terhisap semua. Biarkan oli yang ada pada gelas takar terhisap pada selang kuning sampai habis. Ini cara yang pertama. Cuman apabila cara yang pertama ini sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan proses pemakuman kembali. Itu wajib harus kita lakukan sebelum mengisi freon. Kita lakukan cara yang kedua untuk memasukkan oli kompresor pada kompresor AC. Caranya yang menggunakan alat vakum. Caranya, selang yang kuning kita pasangkan kembali pada mesin vakum. Dan kita lepas selang yang warna biru pada manifold pressure. Nah, selang yang biru ini nanti kita masukkan pada gelas takar. Sebelumnya pastikan kita masukkan oli kompresor 2-10 mili. Ya. Terus
Keran yang warna biru ini harus tertutup dan keran yang warna merah kita buka. Masukkan keran yang biru, selang biru, kita hidupkan mesin vakum. Nah, di sini akan terhisap oli kompresor, akan terhisap masuk ke dalam saluran selang dan nantinya akan ke kompresor AC. Nah, apabila di sini sudah habis, kita tinggal matikan alat vakum. Nah, selanjutnya kita pasangkan kembali selangnya ke manifold pressure. Kencangkan kembali selang sampai benar-benar kencang. Dan lepas selang kuning pada mesin vakum. Nah, berikut adalah dua cara untuk memasukkan oli kompresor pada kompresor AC. Tergantung pada mana kita nanti yang akan digunakan. Apakah cara pertama atau cara yang kedua. Setelah oli dimasukkan pada kompresor, dengan cara yang tadi, cara pertama dan cara kedua, kita pastikan kerannya itu kedua-duanya menutup. Nah, setelah kompresor diisi dengan oli, kita wajib melakukan vakum kembali. Tujuannya apa? Karena ketika dilakukan pemasukan oli yang tadi, itu terdapat udara juga yang masuk pada sistem. Nah, udara tersebut wajib kita keluarkan. Apabila kita tidak keluarkan, maka nanti akan menimbulkan masalah. Cara mengeluarkan udara, kita vakum untuk yang kedua kalinya. Caranya sama, cara memakumnya sama seperti cara yang pertama. Pasangkan selang kuning pada pompa vakum. Selanjutnya, buka keran biru dan keran merah sampai terbuka. Lalu kita on-kan mesin vakum dan tunggu hingga 10-15 menit sambil dilihat apakah jarum pada indikatornya itu sampai pada minus 30. Setelah kita melakukan pemakuman yang kedua kurang lebih 10-15 menit, kita tutup keran. Kedua kerannya pastikan tertutup, putar searah jarum jam. Lalu matikan alat vakum dan lepas selang kuning. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses pengisian freon sampai dengan nilai yang standar. Caranya bagaimana? Kita lihat berikut ini. Setelah kita lakukan pemakuman yang kedua, selanjutnya kita melakukan pengisian freon pada sistem AC. Nah, untuk freonnya sendiri ini menggunakan jenis R134A. Ini jenis refrigeran 134A. Nah, caranya di sini kita pasangkan selang yang warna kuning pada tabung freon. Putar sampai full. Nah, sebelum kita lakukan pengisian, alangkah wajib sekali kita untuk membuang udara yang terperangkap pada selang ini. Caranya, ini pastikan kedua kerannya tertutup, keran pada tabung kita buka, lalu sambungan pada selang kuning pada manifold kita longgarkan sedikit. Selanjutnya kita longgarkan selang kuning sampai keluar refrigeran. Nah, kalau sudah keluar, kita tutup kembali rapat. Berarti tandanya pada selang kuning ini sudah terisi oleh refrigeran. Kalau ini sudah dirapat, ini dalam keadaan mesin mati. Selanjutnya kita akan melakukan pengisian pada tekanan rendah. Caranya, pada saat mesin mati, longgarkan keran biru. Nah, sampai si jarum pada indikatornya berhenti bergerak. Sampai terisi. Kalau sudah berhenti bergerak,
Baru kita coba isi freon pada saat mesin menyala. Caranya kunci kontak di-on-kan, blower kita hidupkan, temperatur kita full, dan untuk mesin kita hidupkan. Di sini dapat terlihat yang tekanan rendah itu jarumnya mulai menurun, dan pada yang tekanan tinggi jarumnya mulai naik. Nah, pada nilai standar untuk tekanan rendah itu 1,5 sampai 2 bar, dan untuk pada tekanan tinggi nilainya 14 sampai 15 bar. Nah, kita tunggu sampai nilai kerja pada tekanan AC ini mencapai nilai yang standar. Dan bisa kita rasakan juga di sini hembusan untuk blowernya ini sudah terasa mulai dingin. Kalau sudah mencapai nilai standar, refrigeran dapat kita tutup. Kita tutup kerannya. Ingat, untuk pengisian tekanan rendah yang dibuka hanya keran warna biru, yang merah tetap posisi menutup. Jangan lupa kita tutup juga bagian tabungnya. Nah, di sini sudah mencapai nilai standar. Dan udara pada AC ini sudah mulai dingin. Alangkah baiknya ketika kita akan mengukur temperatur ini menggunakan termometer digital agar lebih tahu nilai spesifikasinya lebih detail. Setelah semuanya tertutup, tinggal dilepas saja selang yang warna kuning. Kita turunkan refrigerannya, dan untuk sistem AC ini sudah berada pada nilai yang standar. Untuk tekanan rendah kurang lebih 1,5 sampai 2 bar, dan untuk tekanan tinggi 14 sampai 15 bar. Nah, kita cek speed 2, cek speed 3, dan pengisian refrigeran pada trainer AC selesai sampai di sini. Apabila semuanya sudah selesai, berarti tinggal kita rapikan kembali peralatan dan simpan lagi pada tempatnya. Itu saja pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat mencari ilmu dan jangan putus asa, selalu berinovasi dalam setiap hal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.